Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Amin. Pada kesempatan ini saya sedikit berbagi pemahaman tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Saya akan menggambarkan atau mengilustrasikan jika saya diberikan kesempatan untuk mengambil kebijakan, memegang kebijakan di sebuah perusahaan. Kemudian kebijakan CSR seperti apa yang akan saya ambil, keterkaitannya apa sama sustainability. Sebelumnya saya Engki Aksuansi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Saya dari prodi akuntansi. Video ini diambil untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen strategik. Dosen pengampunya yaitu Miss Nurul Fauziah. CSR itu sangat luas cakupannya, dan setiap perusahaan itu tentunya beragam kebijakan CSR yang mereka ambil. Jadi di sini saya akan berfokus kebijakan CSR yang saya pilih itu berfokus pada pendidikan. Kenapa? Yang pertama itu, dengan mengeluarkan CSR pendidikan itu mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, dengan memberikan CSR pendidikan bisa meningkatkan sumber daya dan fasilitas atau infrastruktur yang memadai. Yang ketiga itu mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa, dan tentunya untuk meningkatkan kesempatan bagi siswa itu untuk kerja di masa depan. Nah, bentuk CSR yang akan saya ambil itu, yang pertama itu beasiswa. Saya akan menyediakan beasiswa dalam bentuk berprestasi maupun yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Yang kedua, mungkin saya akan membangun infrastruktur pendidikan atau membangun sekolah sekalipun. Itu perusahaan yang udah cakupannya nasional membangun gedung sekolah, mendirikan sekolah, atau memperbaiki fasilitas pendidikan seperti sebuah sekolah, atau di sekolah itu kan ada perpus atau lab. Nah, saya akan membantu memfasilitasi sebuah sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga itu, ada siswa, tentu ada gurunya, ya kan? Guru itu sebagai tenaga pendidik. Nah, saya akan memberikan kepelatihan guru biar bisa seorang guru itu mengembangkan kemampuan bagi guru itu meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau seandainya kualitas seorang pendidik itu udah levelnya udah tinggi, otomatis siswa yang diajarkan dengan mudah atau dengan cepat mengerti. Jadi untuk menjalankan CSR pendidikan ini, untuk mengimplementasikannya itu perlu yang namanya langkah-langkah, perlu yang namanya tahap. Ada beberapa tahapan. Bentar dulu guys. Perlu yang namanya tahapan yang dilakukan oleh perusahaan, yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai pemegang kebijakan. Jadi langkah pertama yang akan saya ambil itu, yang pertama identifikasi kebutuhan atau melakukan riset, atau saya analisis dulu nih, masyarakat ini membutuhkan program CSR pendidikan yang seperti apa. Nah, kemudian melakukan pengembangan program. Setelah melakukan identifikasi, kita melakukan pengembangan dari program tersebut. Biar apa? Biar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tidak cukup untuk sekedar melakukan pengembangan aja. Tentu perlu juga melakukan pengalokasian sumber daya. Nah, yang pengalokasian sumber daya itu yang memadai untuk
implementasi untuk menjalankan program CSR pendidikan. Kemudian menjalankan program atau implementasi program pendidikan ya yang telah dikembangkan itu kemudian dijalankan. Tidak cukup dianalisis saja, tentu dijalankan, dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu tentu setelah dijalankan, identifikasi sudah, riset sudah, analisis sudah, kemudian pengembangan sudah sesuai sama kebutuhan masyarakat. So, sumber dayanya udah dialokasikan yang udah cukup memadai ya. Kemudian udah dijalankan juga. Ini yang sangat penting ya bagi saya, ya, sangat penting, maupun perusahaan lain juga penting sih sebenarnya. Sangat penting melakukan evaluasi dan monitoring. Kenapa? Biar CSR pendidikan ini memastikan ya, untuk memastikan gitu bahwa program tersebut efektif dan efisien. Dengan memahami konsep CSR pendidikan ya, tentunya dapat mengembangkan program yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Gaya kepemimpinan di Jepang itu, di perusahaan Jepang itu lebih otoriter ya, dimana pemimpin itu diharap memiliki otoritas yang lebih besar, yang lebih kuat dan dihormati. Yang lebih kolaboratif juga ya, pemimpinan di Jepang kolaboratif, pemimpin diharapkan dapat bekerja sama ya dengan tim. Tidak itu saja, pemimpin sebagai guru gitu loh, sebagai contoh itu di Jepang. Nah, pemimpin itu sebagai contoh ya, diharapkan menjadi mentor ya, pembimbing bagi karyawannya. Sedangkan di barat itu kebanyakan perusahaan itu lebih partisipasi pemimpin itu lebih ikut andil gitu loh. Pemimpin itu diharapkan bisa melibatkan diri ya dengan karyawannya dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan barat itu lebih transparan, tidak terbuka gitu loh, dapat berkomunikasi dengan karyawannya secara terbuka dan transparan.